pagi, selamat datang di channel ini, channel seputar kesehatan reproduksi. Kita membahas tentang PMS. PMS yang akan saya bahas ini adalah bukan penyakit menular seksual, tapi premenstruasi sindrom. Biar tidak berlama-lama, langsung saja. Nah, apa itu PMS? PMS adalah premenstruasi sindrom, yaitu sebuah kondisi medis yang menimbulkan berbagai gejala fisik dan emosi pada individu di hari-hari tertentu di siklus menstruasinya. Pada umumnya, beberapa hari PMS ini terjadi pada beberapa hari sebelum menstruasi atau sebelum haid. Jadi PMS itu adalah kondisi di mana kita gampang marah, gampang merasakan sakit perut, sering buang air kecil yang terjadi di saat sebelum menstruasi. Tapi kalau misalnya kita mengalami hal-hal tersebut, kemungkinan beberapa hari ke depan kita akan mengalami menstruasi atau datang bulan. Jadi PMS ini umum, hal yang wajar terjadi, dengan catatan apa yang dialami itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya. Dan PMS ini umumnya terjadi sekitar 5-11 hari sebelum datangnya menstruasi. Kemudian gejala fisik dari PMS itu sendiri, gejala-gejalanya sehingga bisa dikatakan, oh dia sedang PMS, sedang premenstruasi syndrome, yaitu adanya rasa nyeri pada perut terasa kembung atau adanya rasa nyeri. Kemudian nyeri pada daerah payudara seperti bengkak payudaranya, kemudian nyeri pada sendi atau otot-otot, gampang lelah seperti itu ya. Kemudian rasa kram daerah otot, tulang-tulang. Terus timbul jerawat, kurang lebih seperti ini jerawat. Timbul jerawat, terus rasa sembelit, susah buang air besar, kemudian sampai diare, kemudian sakit kepala, bahkan ada yang sampai sakit kepala. Kemudian sensitivitasnya terhadap cahaya dan suara, gampang marah kalau berada di kondisi yang ribut-ribut, kemudian gampang kelelahan dan toleransi rendah terhadap alkohol. Agak susah mengkonsumsi alkohol jika dia berada pada masa-masa PMS ini. Itu yang terjadi secara umum pada wanita-wanita yang mengalami PMS, walaupun gejala-gejala ini tidak semua wanita rasakan. Biasanya hanya 2 dari 3 gejala yang saya sebutkan tadi, atau bahkan hanya 1. Ini gejala-gejala umum yang sering dialami sama perempuan, dan sekali seorang perempuan itu tidak mengalami semua gejala ini, hanya sebagian saja. Seperti itu. Kemudian gejala emosional atau psikologis dari PMS itu perasaannya itu tegang, cemas atau gelisah, gampang marah maksudnya di sini ya. Kemudian moody, perasaan itu suka berubah-ubah, gampang menangis, gampang sedih, kemudian mudah marah, sensitif ya. Kemudian perubahan nafsu makan dan mengidam makan, kadang ingin makan yang kecut-kecut, ingin makan yang manis-manis, ingin makan yang pedis-pedis, kadang seperti itu. Kemudian perubahan pola atau kesulitan tidur, kadang bisa sampai susah tidur atau insomnia. Kemudian kadang membuat wanita itu juga malas bergaul, biasanya mungkin suka nongkrong, suka jalan, tapi jika dia sedang mengalami PMS, dia malas ngapa-ngapain. Kemudian konsentrasinya buruk, dan untuk yang sudah menikah ini bisa mempengaruhi juga gairah seksualitasnya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang nonton video saya ini, tidak perlu khawatir jika mengalami PMS, karena itu hal yang normal. Itu adalah perubahan hormon dari tubuh teman-teman dalam beradaptasi atau persiapan nanti datang bulan, persiapan proses menstruasi. Dan kondisi tubuh itu setiap perempuan itu berbeda-beda. Keluhannya kadang ada mengalami keluhan seperti yang saya jelaskan tadi, kadang juga tidak mengalami keluhan. Jadi dibawa santai saja, dengan catatan keluhan yang dirasakan itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya yang sampai dia harus benar-benar bed rest total atau istirahat di tempat tidur. Tapi kalau misalnya aktivitas yang saya jelaskan, keluhan yang saya jelaskan tadi yang dirasakan itu masih dalam batas hal yang wajar. Jadi tidak perlu takut jika mengalami hal tersebut, tidak perlu khawatir dengan kondisinya, karena itu merupakan hal yang normal. Oke, itu saja dari saya seputar PMS. Kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih jauh tentang menstruasi atau apapun itu,
Silakan komen di kolom komentar agar saya bisa memberikan video-video seputar penjelasan tentang kesehatan yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.